apa dihilangkan? Karena kalau keakuan kita tinggi kan otomatis kita misalnya bergaul itu tidak merendah lagi. Kalau keakuannya tinggi kenapa? Misalnya dalam pergaulan kita maksudnya kita tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat itu. Kalau nggak ada keakuan terus bagaimana? Bisa hidup enggak? Ya nggak bisa juga kan. Terus keakuan itu bagaimana? Mau dihidupkan, dibuat ada atau dibuat tidak ada? Seharusnya dibuat tidak ada berarti. Seharusnya dibuat tidak ada. Kalau tidak punya keakuan, artinya yang milikku juga tidak ada. Ya, berarti rumah juga bukan milikku, istri anak juga bukan milikku, toko juga bukan milikku. Siapa yang mau datang ambil ya silakan. Bagaimana ini? Dan keakuan itu maksudnya apa? Anggapan sebagai diri atau sebatas sebagai nama atau istilah untuk makna keangkuhan, ketinggi hatian. Iya berarti. Itu dia. Jadi itu yang menjadi bias. Kata keakuan sering dipakai menerjemahkan anatta, yaitu ketidakadaakuan atau atta atau keakuan begitu ya. Tetapi di sisi yang lain untuk penggunaan sehari-hari, kata keakuan itu mengacunya justru ke ketinggi hatian, keangkuhan, ya arogansi, keakuannya tinggi, seperti itu. Nah, sebetulnya yang tadi itu tentang keakuan itu harus tinggikan atau harus dipadamkan, itu juga punya penjelasannya sendiri. Hanya karena di sini pertanyaannya itu adalah keakuan dalam konotasi keangkuhan atau ketinggi hatian, ya dibahasnya sehingga dalam topik ini saja. Keangkuhan bukan hal yang mudah untuk redakan, untuk dikurangi. Soalnya bagaimanapun keangkuhan itu juga sebagai salah satu tujuan secara naluriah orang bahwa dia itu perlu tampil, perlu ada, perlu eksis di masyarakat. Dan itu diawali dengan yang namanya kebanggaan diri. Sesungguhnya dalam tahap kebanggaan diri, seseorang yang hidup itu mesti punya, mesti ada dalam rangka melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan menuju pada kemajuan, pada perkembangan. Kalau orang tidak punya kebanggaan diri, tidak punya rasa percaya diri itu kalau tidak ada kebanggaan diri, tidak ada kepercayaan diri. Soalnya apa? Kebanggaan diri itu dari mana? Dari kualitas-kualitas, dari hasil-hasil, dari itulah kualitas dan hasil yang selama ini telah dia upayakan dan nyata berhasil. Itu yang mendatangkan kebanggaan, dan kebanggaan ini yang memberikan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu yang memungkinkan orang untuk maju. Tidak jelek sesungguhnya berbangga pada diri sendiri. Dan itu
kalau itu diteruskan, itu kan apa namanya yang dikatakan tadi itu semacam satu keinginan yang sifatnya naluriah. Kalau bisa yang menonjol di antara yang lain. Nah, itu kemudian terselip satu keberadaan batiniah namanya keangkuhan, ketinggi-hatian. Menganggap bahwasanya dirinya itu tidak setara dengan yang lain, dalam arti jangankan lebih rendah, setara pun tidak. Artinya merasa lebih tinggi. Sesungguhnya dalam batasan tertentu, ya tidak mengapalah orang merasa tinggi hati jika memang fair tinggi hatinya itu, yaitu memang punya kualitas yang lebih baik. Tapi harus diingat bahwa kualitas manusia itu ada banyak, bukan satu dua saja sisi. Kualitas dalam talenta, kualitas dalam keberuntungan, kualitas dalam bertata susila, kualitas dalam bermasyarakat, dalam bergaul, banyak sekali kualitas. Jadi kalau seseorang menjadi angkuh, menjadi tinggi hati dan menyamaratakan semuanya itu, merasa sudah kaya, lebih kaya dari tetangga, merasa yang ya sudah bisa angkuh untuk segala halnya. Giliran bagaimana memperbaiki talang rumah yang bocor, nggak ngerti. Ternyata tetangganya pintar sekali. Ada ya contoh-contoh seperti itu ya. Harus paham juga bahwasanya sisi hidup manusia itu ada banyak. Seseorang boleh untuk punya kualitas lebih tinggi daripada yang lain, tetapi tidak semua kualitas sisi hidup orang itu bisa lebih tinggi. Jadi ya istilah tinggi hati yang saya katakan tadi itu ya boleh saja untuk poin-poin tertentu itu, yaitu apa? Pengetahuan tentang diri yang lebih tinggi dibandingkan orang lain, yang memang itu didasari oleh pertimbangan ini loh ukurannya. Tidak soal juga kok. Dan itu fair saja. Yang menjadi masalah kan menjadi tinggi hati terhadap pihak lain yang kualitas-kualitas banyak sisi halnya itu dia tidak mencermatinya, bahwa sisi hidup itu bukan melulu hal yang dia tonjolkan, yang dia banggakan, yang membuat dia tinggi hati itu. Umumnya kan urusan harta atau pasangan begitu ya. Punya pasangan, apalagi pasangannya itu menjadi rebutan banyak orang, ya kemudian dia yang mendapatkan begitu ya. Ya sekali mengajak keluar itu ya itu sembari show off juga. Jadi melebar. Lebih dari itu juga selain mengerti bahwa sisi hidup itu ada banyak, bukan satu. Hal yang kedua adalah tinggi hati itu terhadap sesuatu yang sangat-sangat rentan. Kebahagiaan yang kita dapatkan sangat rentan, mengandung risiko sangat tinggi. Kalau kita sampai dikenal sebagai orang yang tinggi hati karena hal tertentu, ya saat itu mungkin orang masih bisa mendiamkan, meskipun hatinya belum tentu terima, tapi dia mendiamkan. Tetapi satu ketika begitu, hal apa yang kita hasilkan mengalami perubahan, kita jatuh pada keterpurukan, mereka bukan kasihan tapi
ya apa namanya, semacam bahasanya itu mensyukuri, mencemooh, ya. Dan ada orang bantu enggak kira-kira? Sebaliknya, untuk orang yang rendah hati, terlebih lagi adalah orang yang punya kualitas hidup baik dari sisi materi, dari sisi tata susila, dari sisi bermasyarakat, dari sisi jenjang bermasyarakatnya, jabatannya, titelnya apa dan sebagainya. Dia atau mereka masih mau juga untuk berendah hati terhadap siapapun. Jangankan sewaktu jatuh, sewaktu terpuruk, saat masih berjaya pun tetap disokong orang. Apalagi tahu dia itu sedang jatuh, sedang terpuruk, orang akan berbondong-bondong untuk ya setidaknya simpati lah, setidaknya cari cara lah bagaimana. Kalau yang bersangkutan tidak dalam kapasitasnya untuk membantu, mungkin mencarikan cara, mencarikan channel gimana orang itu bisa tertolong. Yaitu dengan cara berpikir, merenung, mengingat, mengulang, mengenang hal-hal seperti ini yang dimaksudkan tadi. Apa itu tadi yang pertama? Bahwasanya sisi-sisi hidup orang itu ada banyak. Seseorang boleh punya kualitas yang lebih tinggi daripada yang lain, tetapi itu adalah salah satu di antara kualitas sisi-sisi yang lain yang sangat banyak. Nah, yang contohnya tentang si kaya yang tidak bisa. Nah, dan yang kedua adalah kebahagiaan yang kita dapatkan, yang seseorang dapatkan itu sangat rentan, sangat rapuh. Yang apabila kita bersikap atas kebahagiaan atau pencapaian, keberhasilan yang kita dapat itu dengan ketinggi hatian, ya sesungguhnya itu adalah kerugian secara ininya, secara fisiknya, dan secara batiniah tentu. Ya secara fisik itu maksudnya ya tadi itu orang-orang bagaimana akan respect tidak, bahkan bukannya respect tapi malah mencemooh. Terlebih secara batiniah, orang yang mampu rendah hati di saat kualitas diri itu jauh lebih tinggi, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sebaliknya orang yang tidak tinggi tapi merasa lebih tinggi dari yang lain, itu sedang ya menanamkan kepalsuan dalam diri, pembenaran dalam diri yang hatinya itu kosong, penuh dengan rasa sepi, penuh dengan rasa sunyi, kering, menyakitkan. Nah ini bukan kebahagiaan. Nah tentu dengan perenungan-perenungan sedemikian ini, atau apa namanya dengan sesuatu yang lain yang lebih spesifik ke dharma misalnya, yang membedakan aku dari dia itu apa sih? Yang membedakan dia dari aku itu apa sih? Toh ya rambutku bukan terbuat dari emas. Iya toh. Toh yang aku makan juga bukan apa namanya makanan yang
Ya katakan makanan istimewa yang tidak umumnya orang lain makan, begitulah apa. Makanannya yang dibutuhkan adalah sama-sama butuh karbohidrat, butuh protein, butuh zat-zat mineral, vitamin, apapun. Ya samalah makan nasi, makan lauk begitu. Dan jangan berpikir orang kaya itu makannya selalu mewah-mewah. Enggak juga. Enggak juga, ya. Justru orang yang bertampang kaya itulah yang biasa makan mewah. Artinya dari sisi ini, apa namanya, fisik, apa yang terkait dengan fisik, makanan, minuman, pakaian, ya tidak berbeda, sama-sama memungkinkan untuk dirundung penyakit, ketuaan, kematian, sama-sama. Dan demikian itu keberadaan tubuh, dimanapun tubuh, tidak ada tubuh yang paling harum. Yang harum itu adalah parfumnya, atau yang harum itu adalah orang yang dikuasai nafsu ragawi. Ya, kalau sudah dikuasai nafsu ragawi, apapun jadi berbau harum. Tapi kalau dalam sisi normalnya, warasnya, yaitu busuk, itu menjijikkan, itu menyebalkan. Ya, demikian ini keberadaan tubuh satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Dan alasan apa untuk merasa lebih tinggi dari yang lain? Ini loh, tidak fairnya diri sendiri dalam menilai diri sendiri terhadap orang lain, atau dalam menilai orang lain ya terhadap diri sendiri. Jangankan kepada orang lain yang masih hidup, ya diarahkan seseorang itu untuk melihat mayat yang sudah 3 hari, sudah 7 hari, sudah menggembung, sudah membiru, sudah ada ulapnya, sudah macam-macam deh. Nggak usah dijabarkan di sini, nanti makannya nggak enak. Sebatas untuk juga merefleksi bahwasanya kondisi jasmani sedemikian rupa sesungguhnya bukan hal yang berbeda dari kondisi jasmani yang di sini. Jasmani yang di sini sesungguhnya bukan kondisi yang berbeda dari kondisi yang ada di jasmani yang mayat yang meninggal, yang itu apa, jasmani yang membusuk itu. Dan di sini sesungguhnya apa yang menjadi penyebab yang membuat atau yang mendorong ketinggian itu muncul. Nah, kalaupun mau tinggi hati atau merasa tinggi, ya sekali lagi itu patut, fair, tapi untuk sisi-sisi tertentu, di mana sisi-sisi yang lain itu juga ada dalam hidup. Dalam hal lain selain dari sisi harta, kekayaan, ada juga sisi misalnya kemoralan, kesusilaan, atau nilai-nilai luhur spiritual. Punya nilai-nilai luhur yang relatif lebih baik daripada yang lain. Muncul penilaian, bukan tinggi hati, bukan sombong, bukan angkuh. Muncul penilaian, oh aku lebih tinggi ya dibandingkan dia. Apakah itu tidak memunculkan kebahagiaan? Ya, itu adalah sumber kebahagiaan. Itu adalah salah satu bagian buah dari apa yang selama ini dia memang kerahkan, perjuangkan untuk dapatkan. Hanya kalau sampai itu berlebihan, menjadi keangkuhan, menjadi ketinggi hatian, nilai luhur yang dia kembangkan itu sendiri akan
secara langsung tidak langsung itu menjadi merosot, menjadi jatuh. Yang semestinya nilai luhur itu adalah kerendah hatian, dia sedang apa? Mengarah ke yang sebaliknya, menambah ketinggi hatian. Dan itu akan menjadi sesuatu yang berseberangan, berkebalikan, akan menjadi konflik di sana. Dan tidak mungkin orang yang memburu nilai-nilai bajik membiarkan diri dalam ketinggi hatian. Nah, begitu. Jadi di sini perlu ada pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu penuh dengan pengertian, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan kebijaksanaan, menggunakan nilai-nilai kebijaksanaan ini untuk menghancurkan keangkuhan atau ketinggi hatian yang memang bukan hal yang gampang. Iya, bukan hal yang gampang. Keangkuhan, ketinggi hatian ini seorang anagami masih punya. Apalagi seorang sekadagami, seorang sotapana. Apalagi orang awam begitu ya. Jadi bukan hal yang mudah. Dan sesungguhnya ketinggi hatian itu seperti halnya ciri-ciri lain seseorang dalam hidup. Misalnya apa? Ketakutan. Nah, ketakutan itu menyenangkan tidak? Mau enggak ada takut? Enggak mau. Kenapa? Nah, berbahaya. Serba susah kan? Nah, itulah nanti bisa dibahas lebih lanjut untuk topik itu. Mudah-mudahan. Sapitiyo vivajantu